Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Pin mulai ujian ya. Empat, jadi 1 jam. Silakan ambil Quran, baca Quran, buka surah yang keempat di Al-Quran, Ya, Bu. surah yang keempat. Surat An-Nisa, Betul Anissa, surat yang pertama apa? Al-Fatihah, Kedua, Al-Baqarah, ketiga, Al-Imran, oke, empat. An-Nisa. Oke, silakan baca 1 sampai 15 lah. 15. Ya, Bu. Mau lihat, saya mau nilai cara membacanya, membahasnya dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم على تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم على تعديلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى على تعقلون وآتوا
النساء صدقاتهن نحلا وإن طبن لكم عن شيء منهم نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغهم نكاح وإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يخبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليقل بالمعروف وإذا دفعتم إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه وقولوا لهم قولا
ma'rufa wal yakhsha الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيص وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذه الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة ولها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد و- وورثه أبواه ولأمه الثلث وإن كان له إخوة ولأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما
حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وإن كان لهن ولد ولكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما Oke, cukup, cukup. تركتم إن يكن لكم ولد صدق الله العظيم. Sampai surah keberapa itu? Ayat keberapa? 12. Oke, silakan tulis Al-Fatihah. Tidak usah, tidak boleh lihat di Quran, ya. Ya, Al-Fatihah berapa ayat, Ibu Pin? ada 7, Bu. Oke, saya akan tulis. Ibu Pin sudah? Sudah? Mana? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ke atas? Saya tidak dapat lihat. Coba buka itu Quran. Coba koreksi sendiri. Mana yang keliru? DP sakal, DP panjang. Lima, Malik Yaumiddin. Ar-Rahman Salahnya di mana? di harokat panjang Hmm? mim, mim, Bu. Terus, terus, Malik Yaumiddin panjang harakat di mim.
Sirota mustaqim. Sirota ladina. An amta tidak sambung, Bu. Itu. Dari makhluk. Waduh, Berapa yang keliru? ada 3. Oke. Jadi cara membacanya juga tadi masih banyak yang keliru. Cara membacanya Ya, ya, Bu. Ya, masih baik itu DP tajwid. Tadi yang harusnya disambung dikasih putus. Jadi cara membacanya dengan tajwidnya harus diperbaiki, harus dilatih lagi, ya. ya, Bu, ya. Oke, Butin. Mm, Butin bawa materi apa di PJBL? Di modul ajar materinya apa? Iman kepada Rasul, Bu. Iman kepada Rasul. Bagaimana membelajarkan iman kepada Rasul itu kepada anak? Caranya gimana? Eh, Cara membelajarkan kepada anak tentang materi iman kepada Rasul, yaitu Hmm. diajarkan pakai metode PBJL, PJBL. PJBL itu bukan metode, itu model Ya, pembelajaran. pembelajaran. Hmm. Caranya gimana? Oke, pakai PJBL model pembelajarannya. Metodenya apa? Nantinya materinya apa? Dukungan metodenya apa? Hmm. Cocok tidak dengan PJBL? Dengan model pembelajaran PJBL cocok untuk mengajarkan iman iman kepada Rasul toh? Iya, Bu, ya. Bisa. Bisa mengajarkan iman kepada Rasul melalui model pembelajaran PJBL. Iya, Hmm. dengan praktek, Bu. Praktek. Kalau PJBL itu praktek apa dia? PJBL praktek apa? Mau apa itu? Ketika mau gunakan model pembelajaran PJBL, mau bikin apa peserta didik? Membuat membuat poster, Bu. Jadi ada adik anak-anak atau peserta didik itu diajarkan untuk membuat poster. Apa pertimbangannya poster yang dipilih? Pertimbangannya apa? Jadi untuk membuat poster, jadi peserta didik eh, pertimbangannya kelayakan membuat poster dengan kelayakan isi. Saya mau tanya dulu, kenapa pertimbangannya apa pilih poster? Pertimbangannya kenapa pilih poster? Apa pertimbangan pilih poster itu? Karena dengan Kan harus, nah, kenapa? kan, karena dengan membuat poster itu dengan menggunakan metode praktek. Hmm, iya, pertimbangannya apa? Kok pilih poster? Kenapa pilih poster? eh, dengan memilih membuat poster karena ada proyek yang dapat dihasilkan oleh peserta didik. Apakah hanya dengan poster itu menandakan ada proyek yang mau dihasilkan?
Hmm? Kan guru itu tidak serta-merta mau, oh ini bagus, oh ini, tapi harus dipertimbangkan karakteristik anak, karakteristik materi, pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk juga keterampilan guru. Jangan-jangan pilih poster tapi guru tidak terampil menerapkan pembelajaran dengan membuat poster. Justru guru sendiri tidak tahu apa itu poster, misalnya. Makanya saya tanya apa pertimbangan memilih poster? Apa sih eh, urgennya, pentingnya poster itu yang dipilih? Bu Pin? Ya, Bu. Iya, jawab dulu. Apa pertimbangannya? Coba kalau begitu, apa yang mau diisi di poster itu? Pesan tentang sifat-sifat Rasul. Isi pesan tentang Iya. sifat. Apa DP isi pesan? Coba kasih contoh DP isi pesan yang mau taruh di poster itu apa? Apa mau tulis DP, oh, cuma mau tulis sifat-sifat Rasul di Ya, situ? eh, dalam isi poster tersebut yaitu Hmm? tentang sifat-sifat Rasul dengan kejujuran atau kesabaran. Maksudnya bagaimana itu? Coba DP isi poster. Misalnya ini poster segi A4. Ya, 3 kali, bukan 30 cm kali 50. Dia punya ukuran karton misalnya. Apa mau isi di dalam itu? Cuma mau tulis tulisan sifat-sifat Rasul, jadi di situ ada gambar, ada gambar apa? gambar tentang sifat-sifat Rasul, misalnya gambar orang yang mencuri, gambar Kok sifat Rasul mencuri? Kok sifat Rasul itu Bu, mencuri? yang maksudnya di situ eh, Hmm. ambil gambar. Hmm. Jadi di dalam gambar itu anak-anak menganalisa tentang sifat Rasul yang di dalamnya itu dan misalnya eh, setelah melihat gambar Hmm. anak-anak bisa memahami oh eh, isi gambar tersebut. Jadi ada Sekarang, sekarang kejujuran. poster ini dilihat oleh anak atau dibuat oleh anak? Mana yang betul? Oh, gambar itu dibuat oleh anak. Tadi kan bilang dilihat oleh anak, supaya anak tahu mana mau dibuat atau dilihat. Hmm? Oh, itu poster Hmm? dibuat oleh anak, Hmm? kemudian dipresentasikan. Dibuat baru dipresentasikan. Coba kasih contoh dulu apa DP isi. Kalau gambar, gambar apa dia? Gambar apa DP isi di dalam itu? Di dalam isi gambar tersebut, Bukan di misalnya, dalam, bukan di dalam isi gambar, dalam poster itu ada gambar, ya, gambar apa dia? Ada gambar apa? eh, gambar anak yang sedang menemukan, misalnya anak yang menemukan uang. Hmm. Terus apa pesannya di situ? Jadi di dalam gambar itu, eh,
di dalam gambar itu isi pesannya itu tentang kejujuran. Iya, bagaimana ini orang menemukan baru di tentang kejujuran. Katanya ada gambar anak yang menemukan uang. Baru bilang itu kejujuran. Apa itu kejujuran? Anak mendapatkan anak dapat menemukan uang itu kejujuran. Gambaran kejujuran. Hmm? Eh, jadi begini, Bu. Hmm. Anak itu menemukan uang, kemudian dikembalikan kepada Hmm. pemiliknya. Jadi dia eh, jujur kepada Nah, sekarang tuh apa jangan dulu bicara jujur visualisasi bagaimana ini anak mendapatkan duit uang baru dikembalikan visualisasinya jadi bagaimana itu gambar yang mau ditampilkan di poster itu yang menggambarkan sikap tadi itu anak mengembalikan kira-kira gambar di posternya jadi bagaimana. ini, Bu, maaf. Kalau saya punya media gambar anak yang sedang mengambil uang di saku. Kira-kira apa pesan itu di poster. Jadi di Tadi situ itu perilaku perilaku itu tidak menggambarkan nilai kejujuran. Ibu Pin. Jadi perilaku itu tidak menggambarkan nilai kejujuran. Jadi Ibu Pin gimana gambarnya. Ya. Jadi dari gambar tersebut itu misalnya itu yang gambar yang saya buat itu gambar poster dalam media saya itu gambar yang orang yang mencuri. Baru. Tadi eh, anak di dalam gambar itu gambar orang yang mencuri, anak itu mengambil mengambil eh, dompet di saku orang tersebut. Jadi Hmm. anak itu menggambarkan bahwa anak itu tidak mempunyai nilai kejujuran. Hmm. Tidak jujur mencuri. Curi itu kan Ibu Fin mengajar. Ibu Fin Ya. mengajar dulu. Mengajar untuk ya. Oke, silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Baik, eh, membaca doa di Ibu akan panggil perwakilan dari siswa untuk memimpin doa ya. Baik, doa. Baik. Oke, doa selesai. Jadi setelah itu adik-adik Ibu akan mengecek kehadirannya. Jadi di, siapa yang tidak hadir di hari ini. Baik, baiklah adik-adik. Eh, Sebelum mulai pembelajaran, eh, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu eh, peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian iman kepada Rasul. Terus yang berikut
eh, peserta didik dapat membuat poster tentang iman kepada Rasul. Nah, yang berikut, peserta didik mampu menunjukkan perilaku tentang eh, sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, itu tujuan pembelajaran kita yang kita akan capai ya. Baik, eh, selanjutnya kita akan masuk pada eh, pertanyaan pemantik. Nah, adik-adik, eh, apa eh, apa itu iman kepada Nabi, kepada iman kepada Rasul? Itu yang pertama ya. Nah, terus yang kedua, eh, bagaimana kalian eh, bisa bisa menerapkan eh, sifat-sifat tentang kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah adik-adik, yang berikut eh, Ibu akan membagikan eh, Ibu akan membagikan kelompok ya. Jadi di dalam kelompok Ibu bagi dalam 3 kelompok. Jadi kelompok Ibu akan membagikan LKPD pada setiap masing-masing kelompok. Di kelompok yang pertama itu membahas tentang eh, pengertian pengertian iman kepada Rasul. Terus yang kedua, kelompok yang kedua itu eh, adik-adik membahas tentang eh, membuat poster atau gambar ya tentang sifat Rasul. Terus yang ketiga, eh, kelompok yang ketiga yaitu eh, adik-adik membuat eh, me- adik-adik mencari eh, contoh ya tentang sifat 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 Rasul ya. Jadi eh, adik-adik silakan bergabung di pada kelompok masing-masing ya. Kemudian ibu akan setelah itu eh, setelah mengerjakan tugas setiap kelompok itu dipresentasikan di depan kelas. Jadi lihat dulu itu eh, s- tugas ya kalian yang kalian bahas pada LKPD. Jadi eh, perhatikan baik-baik itu LKPD yang sudah dibagikan ya. Baik, eh, Ibu akan berikan waktu 2 menit untuk mengerjakan LKPD
Jadi kalau yang sudah mengerjakan tugas, saya sudah mengerjakan LKPD, jadi jadi kelompok yang sudah selesai itu angkat tangannya, kemudian Ibu akan berikan nilai setelah kalian mempresentasikan di depan kelas. Baik, adik-adik, eh, apakah sudah selesai mengerjakan tugas LKPD-nya? Jadi, kalau sudah selesai, eh, kelompok yang sudah mengerjakan, silakan dipresentasikan di dalam kelas, di depan kelas ya, dipresentasikan di depan kelas. Setelah itu, Ibu akan berikan nilai bagi kelompok yang sudah selesai mengerjakan, mempresentasikan eh, tugas yang Ibu berikan. Praktekkan Baik, gimana cara mau menilai poster itu. baiklah adik-adik, perhatikan nilai ya, untuk nilai dari poster, untuk nilai dari poster itu, jadi dinilai itu dengan eh, nilai dari poster itu yang akan diutamakan, yaitu tentang isi pesan dari dari poster tersebut. Silakan dinilai satu-satu. Misalnya, oh, poster kelompok A, apa yang dinilai di poster itu apa saja? Baik, Ibu akan lihat untuk kelompok satu, eh, yaitu gambar yang tidak sesuai dengan penjelasan. Coba kriteria dari poster itu, apa yang mau dinilai? Kriterianya apa? Kriteria penilaian. Kriteria dari penilaian itu yaitu tentang eh, keindahan, isi Hmm. pesan, kemudian eh, bahasa yang digunakan, terus kejelasan, Penjelasan apa? terus Penjelasan apa dia? kejelasan gambar. Jadi Hmm. keindahan, isi Hmm. pesan, bahasa yang digunakan, kemudian kejelasan gambar. Apa yang lebih utama dari beberapa itu mana yang lebih utama? Yang lebih diutamakan yaitu isi pesan. Oke. Ah, tadi ada bilang anak-anak menggambar sifat-sifat Rasul. Kira-kira menggambar apa itu? Anak-anak menggambar sifat-sifat Rasul. Yang mana itu yang digambar sifat-sifat Rasul itu? Bisa Eh, ndak digambar itu sifat-sifat Rasul? ini Bu, apa? Jadi di situ bukan bukan menggambar, tetapi Hmm. itu menempelkan. Jadi Hmm. menempelkan gambar Hmm. dari eh, menempelkan gambar sesuai Hmm. dengan eh,
Sesuai dengan eh, apa? penjelasan. Hmm. Baru gambar itu diambil dari mana? Gambar itu diambil dari mana? Yang mau ditempel itu diambil dari mana? Diambil dari mana itu gambar? Eh, Gambar itu yang sudah disediakan, Bu. Hmm. Jadi anak-anak hanya menempelkan eh, di kertas itu. Kira-kira gambar apa saja itu yang mau disediakan oleh guru? Dan Misalnya itu diambil dari mana? gambar yang disediakan oleh guru yaitu gambar tentang anak kecil yang sedang mengambil dompet di saku seseorang. Cuma satu gambar itu. Eh, dengan ada beberapa gambar. Seperti apa gambar-gambar? Contoh gambar-gambarnya. Nah, coba gambar ini mencerminkan sifat ini, gambar ini mencerminkan sifat ini. Coba dijelaskan. Jadi orang yang mengambil mengambil uang di saku orang Hmm, tersebut itu yang pertama itu menggambarkan bahwa eh, anak itu tidak memiliki nilai kejujuran. Terus gambar yang kedua itu gambar tentang eh, anak gambar anak-anak yang sedang bergiliran, misalnya eh, berwudu. Anak-anak yang sedang berwudu itu bergiliran. Jadi seperti itu, Bu. Jadi itu di situ eh, menjelaskan tentang nilai kesabaran. Jadi sabar dalam menunggu giliran untuk mengambil air. Misalnya air itu kerannya hanya satu. Jadi anak-anak antrian bergiliran mengambil air. Jadi di terus, situ terdapat nilai kesabaran, sabar menunggu giliran seperti itu, Bu. terus apa lagi? Eh, Terus yang berikut gambar tentang amanah. Jadi guru em, membimbing anak-anak dengan penuh tanggung jawab. Jadi dia memiliki sifat amanah. Ibu. Oke, Ya, Bu. kalau cuman menempel, itu bukan proyek namanya. Itu bukan proyek. Mau ambil tempel. Apa di situ? Keterampilan berpikir kritisnya apa? Harusnya kalau begitu anak-anak mencari sendiri gambar mungkin ditugaskan sebelum pembelajaran itu dimulai. Atau katakanlah guru memfasilitasi ada beberapa gambar di situ, kemudian mereka ambil, mereka pilih, kemudian mereka gimana itu mau jadi poster yang punya pesan. Hmm. Situ kan melihat kreativitas berpikir mereka. Misalnya mereka ambil gambar yang sementara orang mencuri, terus mereka taruh di situ ada kalimat, jangan ikuti aku, atau jangan contoh perbuatanku. Nah, kan itu.
Itu kan berdasarkan mereka itu di pesannya jadi bagaimana? Kalau cuma hanya menempel doang itu bukan proyek namanya. Kalau gambar sudah disediakan oleh guru, proyeknya di mana? Proyek itu kan mereka harus ada perencanaan dulu, merencanakan apa yang akan mereka lakukan, mereka akan buat, mereka akan hasilkan. Kan begitu. Ya, Kalau hanya menempel, apalagi hanya satu dua gambar, itu bukan pekerjaan. Apalagi ikatan SMP. Jadi tidak cocok. Karena poster itu sendiri, dia punya makna poster, nah, Anda tidak pahami. Coba kalau misalnya saya disediakan oleh guru beberapa gambar. Ada perbuatan baik, ada perbuatan tidak baik, ada yang mengandung amanah, ada yang mengandung kejujuran, ada yang mengandung keikhlasan, ada yang mengandung kesabaran, dan sebagainya. Nah, nanti mereka sendiri ambil gambar, terus mereka pesan apa mereka? Selain pesan gambar, dengan kata-kata apa yang menggugah orang, supaya termotivasi dengan gambar itu, dengan kata-kata itu. ya Bu ya. Oke, saya kira cukup untuk Ya, Ibu Vin. ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.